beribadah dalam ibadah online malam hari ini. Dan kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Kalau sudah ditemukan, mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, baik yang ada di sini di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan ini berbicara tentang beribadah atau menyembah Tuhan. Dan saya harapkan juga saudara kita yang beribadah di rumah melalui online ini jangan misalnya merasa nanti nanti terlalu banyak kuota yang saya harus pakai sehingga nanti cepat habis paketnya. Boleh saudara taruh di hatiku bahwa anggap saja ini persembahan kepada Tuhan malam hari. Mungkin biasa persembahan ada 5.000, 10.000. Kalau 3 kali udah 15.000. Kalau misalnya 10.000 masing-masing udah 30.000. Anggap aja itu persembahan. Sehingga saudara nanti ketika tetap membuka online ini dalam ibadah bersama pada malam hari ini, saudara sedang memberi persembahan bersama. Itu yang harus saudara tanamkan dalam hati sehingga ibadah malam ini tidak kita merasa terpaksa atau dibatasi dengan waktu. Kita harus memang berkorban, bukti cinta kita sama Tuhan. Bahwa memang mencintai itu membutuhkan pengorbanan. Jadi malam ini berikan korbanmu, baik waktu maupun paketmu seluruh. Itu sangat penting. Dan Tuhan akan gantikan nanti lagi berlipat kali ganda untuk membeli paketmu, sehingga kalau masih diperkenankan Tuhan kita ibadah online ini di hari mendatang, uangmu sudah ada untuk membeli paket itu sebagai persembahan bersama. Baik, kita kembali kepada firman ini tadi tentang beribadah. Karena memang beribadah itu saudara harus bayar harga atau tidak boleh datang dengan tangan hampa. Menurut Ulangan pasal 16 ayat 16 bagian D dikatakan ayat itu, kalau kamu datang menghadapku, menghadap hadiratku, jangan datang dengan kalah. Jadi saudaraku, anggap semua adalah persembahan malam hari. Sudah dikatakan ayat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tuhan Yesus menyampaikan ini dulu 2000 tahun yang lalu lebih, bahwa penyembah-penyembah benar sudah tiba pada saat Yesus datang, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, seperti malam ini ibadah dalam roh dan kebenaran itu seperti apa? Kita tahu memang kalau beribadah itu kita berkumpul secara berjemaah seperti biasa kita ibadah hari Minggu, kita bersama-sama di gereja secara fisik. Juga misalnya malam ini ibadah muda-mudi remaja. Tetapi kita tidak boleh pandang hanya secara fisik beribadah saat itu, tetapi mesti dalam roh. Artinya saudara, walaupun misalnya sekarang
saudara tidak hadir di sini atau saya tidak hadir di rumah, tapi kita tetap bisa beribadah dalam roh. Coba saya baca firman Tuhan dalam Kolose, saudara. Jadi tidak mengurangi, saudara, mengingat situasi kita. Coba kita baca Kolose pasal 2 ayat yang kelima, saudara. Kolose 2 ayat 5 kita baca bersama. Kalau sudah ditemukan, baik yang di tempat ini maupun di rumah, tolong semua membuka firman. Kita baca supaya kita juga ketika sungguh-sungguh di gereja, di rumah juga kita sungguh-sungguh sehingga tak sia-sia. Kolose 2 ayat 5 kita baca bersama. 3, 2, ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Lihat di sini. Meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ini yang terjadi malam ini, saudara. Nah, walaupun misalnya kita datang ke gereja, misal, saudara, ini contoh. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh beribadah misalnya di gereja, saya juga tidak akan bersama-sama saudara dalam roh. Tapi walaupun saudaraku kita sekarang secara online seperti ini, pilihan kita atau yang diberi kesempatan oleh Tuhan, walaupun saya tidak ada bersama saudara di rumah, ayat ini berkata, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Artinya, saudara, seperti tempoh hari ini ada pengalaman dalam roh. Waktu saya beribadah malam sendirian, ternyata ada jemaat juga yang beribadah di rumah. Lalu dalam roh kami bersama-sama di udara, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan menyambut kami. Karena itu yang disebut dengan roh. Sama dengan kita walaupun kita misalnya bersama-sama lah, misalnya ibadah kita selama ini di gereja. Di sana saudaraku kita walaupun bersama, kalau kita dalam roh kita sama-sama menghadap Tuhan ketika Dia bertahta di gereja. Nah, tapi kalau saudara dan saya juga nggak sungguh-sungguh baik di gereja maupun di rumah, kita juga akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara dan saya bisa saja tidak bersama-sama saat beribadah, tapi dalam roh. Tapi secara fisik kita berada misalnya sama-sama begini, misalnya hari Minggu, seolah-olah kita bersama-sama. Tidak ditentukan secara fisik sekarang ini, saudara. Dalam arti secara fisik di sana misalnya, yang penting saya hadir, tapi misalnya kita tidak menyembahnya betul-betul melalui roh kita. Artinya hati nurani kita yang paling dalam. Kita juga nggak bersama-sama, walaupun di gereja. Jadi ketentuannya adalah kita harus beribadah betul-betul roh kita yang bersekutu dengan Bapa. Karena Allah itu, kata firman tadi, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita melakukan penyembahan ini contoh seperti tadi di rumah saudara dan saya. Misalnya menyanyikan pujian, lagu penyembahan atau lagu bergirang, atau ketika kita sedang menyampaikan keluh kita atau doa kita, itu roh kita yang bersekutu, saudara. Itu yang paling utama. Sehingga nanti Tuhan itu akan melihat kita. Memang rohnya itu yang betul-betul yang berseru kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 77 berkata, coba kita baca. Apa kata firman di sini, saudara? Mazmur 77 dikatakan ayat ini. Ayat 7 dan 8. 3, 2. Mazmur 77 ayat 7 dan 8 dikatakan.
3:2. Ya. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak lagi kembali bermurah hati dan tidak kembali bermurah hati lagi? Lihat saudara, rohku mencari-cari. Ya, di sini saudaraku, pemazmur berkata, pada malam seperti ini, katanya, aku merenung, rohku mencari-cari. Mencari siapa? Mencari Tuhan. Karena memang Tuhan sudah menaruh di roh kita, di hati nurani kita yang paling dalam, ada sebuah ruang di mana di sana hanya Tuhan yang bisa mengisinya itu, saudara. Sehingga saudaraku, ini selalu mencari. Kalau memang betul kita mencari Tuhan, saudara, malam ini, roh kita, malam ini kita bertemu dengan Bapa lewat ibadah dalam roh dan kebenaran malam ini, saudara. Saya percaya itu. Walaupun juga saya tidak bersama saudara di rumah dalam kebaktian seperti malam ini yang biasa kita kebaktian. Kalau kita betul-betul beribadah, karena memang seperti ini kondisi kita tetap akan bertemu, saudara. Karena memang saudara dipercaya Tuhan untuk digembalakan lewat gereja Pentakosta Indonesia Sidang Palembang Sentur 3 yang bertepatan saya disuruh untuk menggembalakan saudara. Kembali tadi kepada firman Yohanes, beribadah atau menyembah ini sangat penting, saudara. Kita tahu Alkitab yang berkata, tujuan Tuhan memanggil kita keluar dari perbudakan dosa itu untuk apa? Untuk beribadah, kembali lagi kepada Dia, bersekutu. Tuhan menciptakan kita, mau menjadikan kita dalam keluarga, supaya setiap hari kita bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia, namanya berkeluarga, bersekutu. Nah, persekutuan kita dengan Dia yang spesifik itu lewat ibadah-ibadah seperti itu. Walaupun kita juga bersama dengan Dia, misalnya kita keluar rumah, tapi ada waktu yang spesial. Diharapkan Tuhan kita ada pertemuan ibadah sehingga kita beribadah. Itu tanda itu mesti ada, saudara. Roh kita harus mencari Dia. Saudara, sekarang apa yang sebetulnya kita dapatkan dalam ibadah? Coba kita baca Mazmur 20. Ada janji Tuhan. Kenapa kita mesti beribadah? Ayat 2 dan 3. Mazmur 20 ayat 2 sampai dengan 5, sampai dengan 6. Coba kita baca Mazmur 20 ayat 2 sampai 6. 3:2. Ya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah, nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Lihat saudara, ayat 3 kunci utama. Apa dikatakan? Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Apa itu tempat kudus, saudara? Tempat kita beribadah. Ya. Tempat kudus ini dimaksud adalah gereja dalam roh. Kalau fisik kan seperti ini. Tapi kita beribadah dalam sebuah gereja dalam roh, di mana walaupun saudara di rumah, di tempat rumah yang berbeda-beda, tapi kita berada dalam sebuah gereja dalam roh malam ini bersama-sama di udara untuk beribadah, saudara.
ada di gereja Tuhan kita, disebut tempat kudus, disitulah akan dikirimkannya bantuan, disokongnya kita, dijawabnya kita dari semua kesesakan kita. Lihat ayat yang 3. Bahkan ayat 5, apa yang kita kehendaki diberikan, dijadikannya berhasil apa yang kita rancang. Kata firman Tuhan di sini. Bahkan ayat 6, Tuhan akan memenuhi seluruh permintaan kita. Itu janjinya saudara. Dalam kita ibadah malam hari ini, kata firman Tuhan. Sebab itu saudaraku, kalau kita baca saudara, coba kita baca 1 Raja-Raja. Ada janji Tuhan juga di sini yang tadi dikatakan. Kalau kita beribadah 1 Raja-Raja 8 saudara. Coba kita baca 1 Raja-Raja 8. Coba kita baca, yaitu ayat 31 sampai 32. 32, 1 Raja-Raja 8 ayat 31 32. Ini ayat 30 sampai 32 ya. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkannya mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah di dalam rumah ini, maka engkau kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu yang ini menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menangguhkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepada yang sesuai dengan kebenaran. Artinya begini, terkadang kita si A dan si B, kita merasa tidak adil dalam perjalanan. Ketika merasa tidak adil, ketika kita datang ke rumah Tuhan dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran seperti di rumah kudus Tuhan, gereja kita di dalam roh. Kata ayat ini, Tuhan nanti akan memberi keadilan kepada kita. Yang kedua, ayat 33, kita baca saudaraku sampai 34. Apabila umat Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umat Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ya sudah, di sini kita merasa ada yang menyerang kita dalam perjalanan kita, saudara. Kalau kita datang ke rumah Tuhan dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran seperti malam ini, Tuhan berjanji Dia akan menolong kita dari semua apa yang yaitu yang menjadi tekanan dari musuh kita. Selanjutnya di rumah Tuhan itu apa yang kita dapat lagi, ayat 35 sampai dengan 36. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik bersama. Di sini saudara, hujan di sini ada dua. Setidaknya pertama, memang tidak terjadi hujan sehingga kalau petani tidak ada apa-apa. Yang kedua, hujan di sini kok kita tidak diberkati. Hujan itu menggambarkan berkat. Nah, kita di sana merasa, kenapa saya tidak diberkati? Kenapa tidak turun hujan? Lalu kita tahu, kita sadar ketika kita mendapat teguran dari firman, kita merasa bahwa kita berdosa. Lalu kita datang ke rumah Tuhan melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran, mengakui dosa kita. Ayat ini berkata, mereka yang datang ke sini, yang rumah, di sini rumah, aku akan mendengarkan seluruh mereka. Ayat 37, kita baca sampai dengan yaitu 37 sampai dengan 39, sampai dengan 40. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit ganggu, belalang atau belalang belahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka,
apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanku yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau saja yang mengenal hati semua manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang kami. Saudara, firman ini berkata seperti kejadian sekarang. Ada penyakit sampar, ada penyakit untuk juga, itu penyakit untuk manusia. Ada penyakit untuk gantung, artinya pertanian kita, usaha kita ada penyakit. Ada belalang, pelahap, ada musuh juga pada saat kita, saudara. Ketika kita datang, saudaraku, ke rumah Tuhan, gereja di sana tadi adalah kumpulan orang percaya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sana Tuhan akan hadir. Maka kalau kita seperti itu, walaupun di tempat yang berbeda kita, di rumah masing-masing, kalau betul kita sekarang menyembah dalam roh dan kebenaran, kita bersepakat berdoa, saudara, supaya penyakit sampar yang sekarang sedang terjadi, virus corona, penyakit di pertanian, dan semua saudara-saudara kata itu, ketika kita berseru, Tuhan katanya berkata di sini akan memulihkan kita. Tuhan akan bekerja, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, itulah gunanya tadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan malam hari ini yang saya sampaikan tidak saya perpanjang, tapi kita, saudara, tolong di rumah masing-masing jangan sampai, saudaraku, tidak sungguh-sungguh. Kalau di gereja kita sungguh-sungguh, di rumah juga kita sungguh-sungguh. Itu kualitasnya tidak berbeda. Asal memang begini modelnya kita. Tapi kalau kelak keadaan sudah pulih karena kita mau mendoakannya kepada Tuhan sesuai janji Tuhan tadi, karena kita mau datang beribadah, membawanya dalam doa, maka kita akan kembali lagi beribadah di rumah Tuhan secara berjemaah. Karena itu firman Tuhan berkata, karena memang beribadah ada 3. Beribadah sendiri sesuai dengan kitab Kejadian. Yang kedua, beribadah secara keluarga dalam Keluaran pasal 12. Ada juga kita beribadah secara berjemaah. Berjemaat seperti selama ini dalam kitab di dalam kitab, baik juga Keluaran, mereka bersama-sama dalam kitab Ulangan 16. Semua bersama-sama semua. Dan malam ini kita masuk ke dalam kondisi kita beribadah di rumah masing-masing. Ini pun akan ada pertemuan kita dalam roh di udara secara bersama-sama malam ini. Kalau kita nanti berdoa menyembah Dia dan kita akan memanjatkan doa-doa kita, apa permohonan saudara, saya percaya Tuhan malam hari ini juga akan menjawab doa kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, semua kita di rumah tidak apa-apa, berlutut saja yang di rumah. Kalau kita di tempat ini saya harapkan tidak apa-apa, kita juga boleh sama-sama bisa diturunkan berlutut saja. Kita berlutut saja. Kita berlutut, saudaraku. Di rumah tolong kita angkat pujian suku-suku kita semua. Kita sedang mengalami